Ini adalah proyek besar Minecraft, guys. Yang Fania bisa dimatikan dulu ya. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habasyafina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, insyaallah untuk materi kali ini kita akan bahas bab ke-6. Ya, silahkan kalau ada bukunya bisa sambil diambil buku PAI-nya, yaitu bab ke-6 tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insya Allah selain dari buku PAI, Ustadz juga akan membawakan dari satu buah kitab. Ini software kitab ya. Software Maktabah Syamilah itu banyak kitab-kitab yang ada di sini. Insya Allah di sini sumbernya, kitab yang akan kita pelajari itu adalah kitab Mau'izatul Mu'minin, yaitu dari karangan Imam Al-Ghazali, ya, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Tapi ini diringkas lagi ya sama Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ya. Jadi ini ringkasannya ya, ringkasan Ihya Ulumuddin ya. Jadi ini memang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dalam ibadah, penyemangat dalam ibadah. Dan buku ini adalah buku yang luar biasa ya. Buku Imam Al-Ghazali itu amat sangat mempengaruhi di dunia Islam itu. Ya, yang lainnya bisa dimatikan speakernya ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya dulu, ya. Ada yang mau bertanya tentang Imam Al-Ghazali? Kayaknya tidak ada ya. Kita langsung ke materi. Ya. Jadi sifat jujur ini usah tutup dulu ya. Jadi sifat jujur ini adalah sifat yang merupakan sifat wajib bagi para nabi dan rasul ya. Makanya ada sifat asidku. Nah, ini yang kita pelajari sekarang adalah asidku. Nah, ini ya tulisannya. Asidku. Kita akan belajar tentang fadilah, keutamaan asidku. Ya, itu bahasa Arabnya. Ya. Jadi sifat jujur ini adalah sifat wajib bagi nabi dan rasul. Ya, makanya mereka memiliki sifat asidik. Asidik itu bisa diartikan sebagai ketegasan dan kemantapan hati, pengurangan. Jadi apa itu asidku atau kejujuran? Adalah perilaku yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Ya, contohnya misal berkata benar, menyampaikan amanat, menimbang dengan sesuai ukuran, ya. Terus melaporkan sesuatu sesuai dengan keadaan. Contoh lain menepati janji. Nah, itu semua adalah asidku. Sedangkan lawan kata dari asidku itu adalah nifak atau munafik. Ya. Jadi nanti insya Allah kita akan belajar dalam kitab tambahan ya, penguat buku PAI yang kalian pelajari ini tentang penguatan ya yang ada dikandung dalam buku ini, dalam buku PAI. Jadi di mana nanti kita akan belajar bahwa seseorang itu jujur bukan hanya di lisannya saja, tapi ada kejujuran lain
yang lebih tinggi derajatnya. Makanya di sini materi judul tambahan ya, tambahan dari kitab Mau'izatul Mukminin ini adalah Fadilatu sidqi wa darajatuhu. Apa maksudnya? Fadilah, keutamaan, kejujuran, dan derajatnya. Nanti ada tingkatan-tingkatan kejujuran. Adapun perintahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu, dan jadikanlah kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Jadi ini keutamaan. Ya, keutamaannya. Lalu dalam ayat yang lain, ini ada potongannya di sini. Ya. Ustaz akan bacakan ayat lengkapnya. Ini Ustaz berikan tanda, berikan garis. Ayat yang surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu, faminhum man yantadhir, wa ma baddalu tabdila. Ya, di antara orang mukmin ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibul munafiqina in syaa aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab, kebalikannya tadi, sifat nifaq orang munafik, jika dia menghendaki dan menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, di sini keutamaan rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi, yaitu laki-laki yang dia melaksanakan, membenarkan apa yang Allah perintahkan padanya. Rijalun shadaqu ma'ahadu Allah alaihi. Ya, jadi di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Surat Al-Ahzab ayat 23. Lalu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bisa perhatikan di sini hadisnya. Apa ya, Pak? Silahkan. Inna sidqa yahdi ilal birri. Bahwa sesungguhnya asidqa, yaitu kejujuran, yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan. Ya, silakan bisa dimatikan dulu ya, yang Rafaifa. Jadi suara siapa ya? Ya, lanjutkan lagi. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan, akan membawa ilal birri, kepada kebaikan. Wal birro, dan kebaikan itu yahdi ilal jannati, akan membawa pada surga. Wa innar rajula, bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, sungguh nanti akan ada seorang laki-laki, layas duko, dia akan selalu berbuat jujur, entah siapa itu pun, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sampai nanti akan dituliskan indallahi, di sisi Allah, sebagai orang yang siddiqon, sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya al-kadhiba, yaitu kedustaan, kebohongan,
yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kemaksiatan. Wal fujuro, dan kejahatan itu yahdi ilan nari, akan membawa kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seorang manusia, layuk gizibu, dia senantiasa selalu berbuat kebohongan, kedustaan, hatta yuktaba indallahi kazzaban, sampai nanti dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sebagai seorang pembohong. Ya, nauzubillah min zalik ya. Ada kita termasuk orang yang pembohong begitu ya, dianggap pembohong. Karena kalau orang sudah berbohong sekali saja, maka biasanya dia akan terus-menerus dicap, dianggap seorang pembohong. Oh iya, coba lihat di sini ada yang mau masuk ya. Coba di chatnya apa? Tidak bisa masuk Zoom karena belum download Zoom. Oh iya, ya maaf ya. Sok silakan bisa dikasih tahu kalau mau download dulu boleh. Ya, Ustadz kasih tahu juga kenapa kok pakai Zoom? Ya karena kan suka ada yang telat. Nah kalau pakai Zoom ini keuntungannya bisa direkam. Ya ini tuh sambil Ustadz rekam. Jadi nanti kalian bisa saksikan di channel YouTube ya. Nanti Ustadz kasih linknya, nanti bisa mempelajari di situ. Ya, bisa belajar di situ untuk mengulangnya pelajaran yang sudah ada, yang sudah dipelajari begitu. Ya. Nanti kalau yang telat atau yang bisa masuk, mungkin bisa lihat di channel YouTube-nya sambil kasih tahu gitu ya, sambil memberikan screenshot gitu ya bahwa sudah menonton, sudah melihat. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi tadi hadisnya ya. Ustadz ulang lagi bahwa sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan ada seorang laki-laki di mana dia selalu berbuat jujur. Laki saja ya, bisa perempuan, semua orang maksudnya. Terus berbuat jujur, berlaku jujur, maka Allah akan tetapkan bahwa dia adalah orang jujur. Tapi kebalikannya, bahwa kebohongan, kedustaan itu akan membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan membawa kepada neraka. Maka ada orang yang senantiasa berbohong, berbohong, dan berbohong. Sampai nanti dia pun akan ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi pembohong. Ya, semoga kita semua termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Nauzubillah kalau kebalikannya kita ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang pembohong. Tapi di sini yang namanya kejujuran itu ternyata ada beberapa derajat, ada beberapa tingkatan. Ya, di sini Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitabnya, walaupun ini ringkasannya, bahwa wasidku darajatun, bahwa kejujuran itu ada beberapa derajat. Ya, di sini ada lagi chat ya. Oh. Yang pertama al-ula sidqul lisani, yaitu kejujuran pada lisan. Maksudnya apa? Wa haqqun ala kulli abdin an yahfaza alfadhahu fala yatakallamu illa bisidqi. Merupakan hakun, keharusan atas semua hamba, atas semua orang muslim
atas semua manusia. Ayah fazo untuk menjaga alfazahu, menjaga ucapannya, menjaga kata-katanya. Harus dipikirkan dulu. Harus benar-benar keluarnya itu hati-hati. Fala yatakallamu, janganlah sampai dia itu bicara illa bisidqi, kecuali dengan kebenaran. Ya, itu. Jadi dipikir dulu ketika mengomong, dipikir dulu ketika berbicara. Jangan asal-asalan, jangan ingin orang senang, ingin orang bahagia, ingin orang ketawa, tanpa sadar mengucapkan ucapan yang penuh kebohongan, penuh kedustaan. Ya, jangan sampai seperti itu. Di sini dilanjutkan lagi. Wa kamalu sidqil qauli al-ihtirazu anil ma'aridi. Maka kesempurnaan jujurnya seseorang itu adalah dengan menghindari dari bentuk al-ma'aridi. Ya, al-ma'arid itu adalah sindiran. Ya, sindiran. Maka faqad qila fil ma'arid manduha anil kadzib. Ya, makanya bentuk sindiran-sindiran itu nanti ada potensi kebohongan. Tapi Ustaz, boleh nggak kita berdusta? Nah, di sini dikatakan ya illa kecuali idza apa? Anna zalika mimma tamassu ilaihil hajah wa taqtadi al-maslahatu fi ba'di ahwal. Jadi ada di sebagian atau di waktu-waktu tertentu kalau memang dibutuhkan ada maslahatnya seseorang itu untuk berbohong. Tentu saja bohongnya itu bukan yang kebablasan ya, bohong yang apa namanya? Ya, yang kebablasan begitu. Contohnya apa? Di sini dikatakan. Oke, ke atas. Ya. Wafita dibi asibyan. Jadi yang pertama, misal berbohongnya itu ketika mengajar siapa? Asibyan, yaitu mengajar anak, waniswan, dan juga berbohong kepada istri. Tapi nanti ada itunya ya, ada penjelasannya lebih mendetail. Maksudnya bohongnya ketika apa? Waman dia jeri majrohu, dan yang serupa dengannya dalam pendidikan. Tapi di sini berbohongnya itu bukan 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 berlebihan. Wafi al-hadari anil zulmah, dan juga ketika mencegah kepada perbuatan kezoliman. Wafi qitalil a'da, dan juga ketika berperang melawan musuh. Walih tirozi anittilaihim alal asror, itu mencegah untuk si musuh itu dalam perang melihat rahasia kita. Jadi kalau misal ya, salah satu contoh misal ketika dalam peperangan lagi perang begitu, ditanya sama musuhnya, itu pimpinan kamu di mana? Oh, kita jujur aja gitu ya, misal itu di situ lagi sembunyi di balik tempat itu. Nah, itu mah nggak boleh. Nanti bakal kalah perangnya. Ya, nggak boleh. Malah nanti itu adalah termasuk, kalau tidak salah ya, termasuk dosa begitu. Ketika kita apa namanya eh, berkhianat, ya berkhianat. Jadi kalau dalam peperangan berdusta itu tidak apa. Ya.
yaitu adalah kejujuran yang pertama, yaitu al-lisan, yaitu kejujuran dalam lisan. Ya, di sini saya lewati. Ya, sebagai penjelasan lagi, tadi dalam berperang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah selalu memberikan salawat dan salam keselamatan kepada beliau. Idza tawajjaha ila safar, ketika beliau dalam keadaan bepergian, ya, beliau tidak pernah memberitahukan, ya, tidak pernah memberitahukan kepada orang lain. Lalu bagaimana? Maka beliau hanya berupa kata-kata kiasan saja, ya, kata-kata kiasan saja. Ketika bepergian, mau kemana? Kenapa? Wazalika kaila yantahil khobar ilal a'da, supaya tidak ketahuan sama musuhnya. Jadi jangan sampai ketahuan musuh. Walaisa haza minal kazib. Dan di sini kalau kata penulis, kata Imam Al-Ghazali, ini bukanlah bentuk kebohongan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini pernah bersabda, ya, laisa bikadzibin, bukanlah laisa bikadzibin man aslaha bainasnaini faqala khairan au anma khairan. Maka bukanlah termasuk pembohong orang yang merukunkan dua orang yang sedang berselisih, dengan ketika dia itu mengatakan kebaikan atau memindahkan kebaikan. Ya. Misal di sini ada satu buah cerita yang atau contoh, ya. Misal ini kalau terpaksa, ya, tapi jangan digunakan untuk hal yang tidak terpaksa ketika berbohong begitu. Nah, di sini ini, ya, ceritanya. Ya. Nah, ini Ustaz terjemahkan ceritanya. Ya, bahwasannya di sini dihikayatkan dari sebagian ulama, bahwasanya dikisahkan ada seorang ulama, ya, seorang ulama ini dikisahkan dicari oleh orang yang zalim, dicari oleh orang yang zalim. Ceritanya beliau itu sedang ada di rumahnya, tapi kan ini ulama, orang yang memiliki ilmu agama. Bagaimana ini cara dia untuk menghindar, begitu, ya, dari orang yang zalim itu, untuk tidak berlaku zalim, untuk tidak berlaku jahat kepada dirinya. Maka kebetulan yang ada di rumahnya itu siapa? Istrinya. Nah, lalu bagaimana nih caranya? Nah, ini nih. Faqala li zaujatihi. Maka si alim ulama itu berkata kepada istrinya. Gimana caranya? Nih, buatlah, katanya, ya, hutti bi usbu'ika bi usbu'iki dairatan. Silahkan bikin bundaran kecil, katanya, ya, bundaran kecil aja di dekat
di dekat istri itu. Gambar bundaran kecil. Nah, ketika nanti ditanya, ya, ketika ditanya, mana suaminya? Nah, mana si ulama itu? Ya, kepada orang yang zalim itu ketika ditanya biar nggak bohong, ya, silakan letakkan wadoil al usbu'a ala dairah. Nah, si jari istrinya ulama itu ditempelkan ke bulatan kecil itu, ya, ditempelkan ke bulatan kecil itu. Wakuli dan katakanlah, nah ini si istrinya itu ya, kata ulama, katakanlah suamiku tidak ada di bundaran itu, ya. Jadi nggak disebutin ya bundarannya itu. Jadi maksudnya walaisa huwa hahuna, dia nggak di sini. Nah, jadi padahal nunjuknya ke bundaran itu, bukan yang di rumah. Jadi pahami ya. Jadi kan nggak kebohong, ya. Dia nggak di sini, tapi nunjuknya misalnya kemana gitu ya, ke buku misalnya. Nggak mungkin lah. Oh, ulamanya kan gede badannya, maksudnya sih bisa sembunyi di buku atau sembunyi di mana. Nah, tapi dia menggunakan kata kiasan tadi untuk menghindari ya berbohong, walaupun dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, tapi diusahakan berbohong. Nah, ini caranya dengan bahasa kiasan seperti itu. Ya. Jadi di sini dimaksudkan bukan semena-mena kita seenaknya berbohong ya, tapi ini adalah saat darurat, saat yang dipertaruhkannya adalah nyawa. Wahtaroza bizalika anil kazib. Ya, di sini pun dikatakan menghindari dari berbuat dusta. Wadafa'a al-zolima, dan mencegah kepada orang yang zolim. Ya, mencegah kepada orang yang zolim anil nafsihi, dari dirinya. Jadi salah satu ya kita menolong orang yang zolim atau orang yang dizolimi. Jadi baginda Nabi SAW dalam sabdanya maknanya lah ya, tolonglah orang yang zolim dan orang yang dizolim. Kata sahabat Nabi, kalau yang dizolimi kita tahu, tolongin aja ya. Tapi kalau orang yang zolim, bagaimana cara menolongnya? Nah, cara menolong orang yang zolim, cara menolong orang yang jahat, salah satunya adalah kita bisa mencegah ketika dia berbuat jahat. Ya, salah satunya dengan berbohong ini. Misal ada orang yang hendak membunuh. Ketika kita berbohong, lalu mencegah orang tersebut untuk membunuh, maka insya Allah itu adalah bentuk pertolongan kita atas diri. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini adalah tingkatan yang pertama. Nanti ada tingkatan lain, tingkatan kejujuran. Yang kedua, di sini dikatakan ada rojatus saniyah asidku finiyati wal iroda. Tadi kan yang pertama asidku filisan, jujur dan lisan dalam ucapan. Yang selanjutnya adalah ya dikatakan bahwa di sini asidku finiyati wal iroda, yaitu kejujuran dalam niat dan dalam iroda, dalam perbuatan. Ya. Ya, karena ini waktunya sudah habis, langsung saja kita lihat lagi pembagian yang selanjutnya. Nanti ada juga yang ketiga, yaitu kejujuran dalam azam, yaitu mantap sekuat tenaga untuk jujur. Ya, nanti itulah dipelajari ya, insya Allah. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, ya, di Zoom-nya. Kalau Zoom itu cuma 40 menit, jadi Ustaz minta untuk ditampakkan ya wajahnya, kita mau screenshot dulu ya. Jadi didokumentasikan dulu. Sebentar. Oh iya, bentar ya.
Dan siapa saja sambil kita ini ya, kita lihat dulu yang hadir siapa saja. Ada Hilmi ya. Bisa juga dibuka dulu ininya kameranya. Ya, ada Hilmi, ada ini Ulsa ya namanya ya. Tuh. Muhammad Irfan, ada Gwen ya, ada Rafi Fazari, ada Aliyat apa nih? Alia ya. Salwa, Ratu Bilqis, Fania, Ansa, ada Iban. Siapa Iban ini? Alwi. Oh, Raffi Fajari. Alwi. Alwi. Ya, Excel. Nanti kalau bisa namanya nama asli ya. Kadang-kadang suka nggak ke absen. Nabila Revalia. Oh itu. Cenglim mana Cenglim? Soleha. Ada Niken, Fadila, ada Radia. Nah, ini Radia sama Excel Ustaz belum pernah lihat tuh ya. Coba hadir tidak pengen lihat orangnya ya. Rafaifa, Excel, Radia, Niken, Soleha, Cenglim. Ya, alhamdulillah. Bentar ya, dipantau print screen. Oh, ya, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Nanti sampai bisa ikut hadir nanti ya di Darul Quran di sini. Nah, Ustadz yang itu Ulsa itu Aulia. Hah? Oh, Aulia. Oh iya. Iya. Bentar ya, Ustaz satu lagi yang di HP. Oh, ada 18 orang ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Coba chatnya siapa nih chatnya? Ulsa Aulia. Oh ya, Ulsa Aulia ya. Ya, apa ya pakai nama ini. Sampai di sini ada yang dipertanyakan tentang masalah kejujuran. Tadi kan tentang contohnya udah diberikan ya. Jujur mana saja yang boleh begitu ya. Terus ketika berbohong kapan waktunya? Ada yang dipertanyakan? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa menjadi orang yang senantiasa selalu berbuat jujur. Ya. Amin. Nahtatim bihamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah Muhammad, alhamdulillah. Ajmain. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.